Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wattasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, dan jangan bercerai-berai. Quran surah Ali Imran ayat 102 sampai ayat 103. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah berkata yang baik dan benar. Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah atau sempurna, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Maka hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah dan ucapkan penghormatan kepada Rasulullah. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Jemaah Jumat Masjid Nurul Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah, karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga qadarullah kita dah hadir di masjid yang megah mubarakah ini dalam rangka untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah dan mendengarkan khutbah Jumat sebagai satu paket yang wajib diikuti. Perintah untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah secara tegas Allah berfirman melalui firman-Nya di Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah was'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika diserukan kepada kalian untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah, maka segeralah mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu jauh lebih baik jika kalian mengetahui. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut beliau yang senantiasa istiqomah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang penuh keteladanan, sehingga Allah abadikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat hari ini izinkanlah saya menyampaikan khutbah Jumat dengan judul
7 penyebab musibah menurut Al-Quran. Judul ini saya angkat ke permukaan berdasarkan keprihatinan saya dan keprihatinan kita bersama. Setiap musim penghujan, negeri kita dilanda oleh berbagai musibah atau bencana alam, berupa tanah longsor, banjir bandang, tanah bergerak atau likuifaksi, puting beliung dan sebagainya, yang menelan korban jiwa dan korban harta. Kita melihat isu yang terakhir di Pekalongan, sudah hampir 30 orang meninggal hanya gara-gara tanah longsor. Di Sukabumi, termasuk juga di Sulawesi Selatan. Mana lagi musibah? Gunung Merapi mulai bergerak. Pendek kata, alam sudah mulai bicara. Apa penyebab musibah itu? Bukan karena kesalahan Allah, bukan karena kesalahan alam, melainkan manusia yang mengundang. Yang pertama, di Quran surah Yasin ayat 19 Allah berfirman, malapetaka bencana yang menimpa kalian di suatu daerah karena keterlaluan bermaksiat kepada Allah. Maksiat di sini mengandung makna yang luas, yaitu tidak mematuhi perintah Allah. Tapi masyarakat awam pada umumnya maksiat mengidentikan perbuatan asusila. Jadi manusia yang mengundang musibah itu akibat banyaknya maksiat di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, di surah Al-Qasas ayat 59 Allah berfirman, tidak kuhancurkan suatu daerah melainkan karena di daerah itu banyak kezaliman, berupa angka anak yang durhaka kepada orang tuanya dari hari ke hari meningkat, bahkan tidak tega membunuh orang tuanya hanya gara-gara warisan. Padahal survei menunjukkan tidak ada orang kaya gara-gara warisan, selama tidak mengembangkan warisan itu dalam putaran ekonomi. Angka bunuh diri, kita dihebohkan seorang pemuda di Samata bunuh diri. Saya duga karena alasan ekonomi. Karena di negara-negara maju orang bunuh diri karena bosan hidup mewah. Sedangkan di negara miskin orang bunuh diri karena bosan hidup miskin. Berbanding terbalik. Apalagi kesoliman yang lain di masyarakat. Istri yang durhaka kepada suaminya, kasusnya meningkat dari hari ke hari. Haraj pembunuhan meningkat dari hari ke hari. Persinahan meningkat dari hari ke hari. Yang ketiga, di Quran surat Ar-Rum ayat 41, kerusakan di darat, di laut, di mana saja terjadi kerusakan karena itu tangan-tangan jahil manusia. Kita melihat kasus kurang lebih 30 km di Pahagar itu laut di Tangerang. Itu sebenarnya merusak juga ekosistem dalam rangka tujuannya untuk reklamasi pantai. Manusia yang merusak alam. Di Quran surah Al-Anfal ayat 25, diamnya para ulama, orang soleh dan soleha melihat maksiat di masyarakat juga memicu musibah. Kita melihat di pengantin-pengantin resepsi di hotel berbintang, orang tuanya terhormat di masyarakat, tapi apa yang terjadi? Di layar lebar ditayangkan anaknya ketika pacaran berpelukan di beberapa tempat rekreasi. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal Nabi mengajarkan kepada kita, tidak bisa disentuh seorang perempuan sebelum selesai ijab kabul. Di Quran surat Al-Baqarah 155 sampai 156 Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina iza azabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Pasti kami coba kalian dengan sedikit ketakutan, kekurangan buah-buahan, kelaparan, kekurangan harta dan kehilangan jiwa. Gembirakan orang yang sabar, yaitu orang ketika ditimpa musibah, dia berkata, dari Allah kami berasal, dari Allah juga kami kembali. Memang kita akan dicoba. Musibah memiliki 3 sifat. Kalau musibah itu menimpa kepada orang yang beriman,
namanya ujian. Kalau musibah itu menimpa kepada beriman dan antara sedikit beriman dan kufur, itu namanya teguran. Tapi kalau musibah itu menimpa kepada orang-orang kufur, namanya azab atau hukuman. Berikutnya lagi, di Quran surah Uhud ayat 15-16 Allah berfirman, Allah memberikan kenikmatan kepada orang yang menghalalkan segala macam cara berbuat maksiat, sogok menyogok demi mencapai jabatan, kedudukan atau pekerjaan yang layak, tetapi di akhirat nanti menjadi hina dina dan menjadi bahan bakar api neraka. Dan di Quran surah Ali Imran ayat 102 Allah juga berfirman, musibah terjadi karena manusia sudah mulai yakfuruna bi ayatillah, sudah kufur terhadap ayat-ayat Allah. Termasuk jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra Mi'raj nyata-nyata Allah berikan di surat Al-Isra ayat 1 juz ke-15 surat ke-17. Tapi sampai detik ini ada yang masih ragu atau skeptis dan bahkan menjadi murtad karena tidak mengakui bahwa peristiwa Isra Mi'raj benar adanya. Padahal Allah sudah menjelaskan di Quran surah Al-Isra ayat 1 dan menjelaskannya lebih lanjut di surah An-Najm ayat 13-15. Yang terakhir, penyebab musibah berikutnya yaitu ketika para tokoh masyarakat, sebagian tokoh masyarakat, sebagian para pemimpin, hartawan, dan orang-orang terpenting di suatu masyarakat telah hianat kepada Allah dan makhluk Allah, maka tunggulah musibah terjadi di suatu kampung atau di suatu daerah. Sebagai kesimpulan, saya diceritakan Pak, salah satu mahasiswa saya korban tsunami di Palu. Ternyata tanah bergerak di Palu itu adalah tempat maksiat. Jadi semoga kita selalu berlindung dan dekat dengan Quran dan hadis agar kita dapat terhindar dari musibah. Bagaimana cara mencegah dan mengatasi musibah? Dekat dengan Quran, dekat dengan as-sunnah, banyak taubatan nasuha dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hebatnya Amerika Serikat, negara adik kuasa, akhirnya juga menyerah dengan kasus Los Angeles. Itu termasuk musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan banyak singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan pada jemaah sekalian, dan semoga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang kedua ini mari kita berdoa kepada Allah agar Allah tetap memberkahi, merahmati dan menjauhkan kita dari berbagai macam musibah, dan NKRI tetap eksis dan solid hingga dunia kiamat. Allahumma ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wati wa yaqdir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa salamata fid dunya wal akhirah wal afiyatan fil jasad. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma arzuqni taubatan nasuha qabla al maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.